Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 433, adegan itu bisa dikatakan dihindari oleh langit dan bumi, dan takut pada hantu dan dewa. 1. Benua abadi yang sunyi dan hebat, restoran kota kecil. Kultivator di meja melihat kultivator berjubah kuning itu menggelengkan kepalanya dan bertanya. Oh, apa maksudmu? Apakah kamu tahu hal lain? Ya, beritahu aku secepatnya. Jangan sembunyikan itu. Mendengar suara semua orang, kultivator berkemeja kuning muda itu mengetuk meja dan mengulurkan telapak tangannya. Apa, Anda benar-benar ingin menagih kami? Apakah kamu masih memperlakukan kami sebagai teman? Melihat tindakan kultivator berjubah kuning, semua orang mengerti dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Apapun yang terjadi, saya mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkan informasi ini. Kultivator berjubah kuning mengabaikan reaksi semua orang dan menjawab perlahan. Pada saat ini, tas Qiankun terbang menuju kultivator berjubah kuning. Suara mendesing. Kultivator berjubah kuning itu mengambil tas Qiankun dan memeriksanya. Kemudian, dia mendongak dan melihat seorang lelaki tua berambut putih dan seorang lelaki berjubah sedang menatapnya di meja sebelah. Ceritakan padaku semua yang kamu tahu. Baiklah, Tuan. Kultivator berjubah kuning memandang mereka sambil tersenyum. Lalu, dia berdiri dan berjalan ke sisi mereka. Dia perlahan berkata kepada mereka. Dikatakan bahwa alasan mengapa Shenzong terluka adalah karena senior muda yang tinggal di Sekte Binatang Kekaisaran. Saat itu, Shenzong dan 3 orang lainnya ingin membunuh Xiao En. Dan pada saat ini, senior muda itu langsung merobek udara dari Imperial Beast Gate. Pemandangan itu bisa dikatakan dihindari oleh langit dan bumi, dan ditakuti oleh hantu dan dewa. Hanya dengan casting biasa, binatang dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang Shenzong dan yang lainnya. Kemudian Shenzong dan yang lainnya langsung dikalahkan dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Mendengar ini, penggarap di meja itu juga bertanya. Omong kosong, aku dengan jelas mendengar bahwa itu adalah Xiao Qian, Qian dari sekolah binatang kekaisaran. Xiao Qian Qian. Paling-paling, dia hanyalah kaisar dewa. Bagaimana mungkin dia bisa mengusir Shenzong dan mereka semua? Jangan pernah memikirkannya. Apakah menurut Anda semua orang semuda senior itu ahli? Kultivator berjubah kuning itu terdiam dan tidak menjawab. Pada titik ini, kultivator berjubah kuning menunjukkan tatapan hormat. Kali ini, saya dan saudara laki-laki saya datang ke sini untuk menemui senior muda itu. Eksistensi seperti senior muda itu benar-benar menjadi teladan bagi generasi saya. Ketika lelaki tua berambut putih itu mendengar perkataan kultivator berjubah kuning itu, dia pun menggunakan sumpitnya untuk mengetuk piringnya. Baiklah, apalagi yang kamu ketahui tentang senior muda itu? Bagaimana hubungannya dengan Imperial Beast Sect? Kultivator berjubah kuning itu terus berbicara perlahan ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua berambut putih itu. Senior muda itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Imperial Beast Sekte di awal. Namun, setelah Xiao En melihat kekuatannya, dia langsung mengeluarkan sapi hijau langit kuning di sektenya dan menawarkannya kepada senior. Itulah mengapa senior diizinkan untuk tinggal di Imperial Beast Sect miliknya. Pada saat ini, beberapa kultivator wanita yang selama ini diam juga menjadi tergila-gila. Saya sangat ingin bertemu senior itu. Saya selalu menyukai pria yang menaklukkan orang lain dengan kekuatan mereka. Saat dia berbicara, kultivator perempuan menutupi wajahnya dengan tangannya. Apakah ada hal lain? Pria berjubah itu menghabiskan potongan daging terakhir di piring dan berbicara untuk pertama kalinya. Tidak ada yang lain untuk saat ini, dua tuan. Kultivator berjubah kuning berpikir sejenak dan berkata perlahan. Kemudian, pria berjubah itu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan keluar. Orang tua berambut putih itu juga membawa keranjang bambu di punggungnya dan mengikutinya keluar. Setelah keluar dari restoran, lelaki berjubah itu perlahan berkata kepada lelaki tua berambut putih di sampingnya. Penguasa pengobatan, apa pendapatmu tentang senior muda itu? Benar sekali, lelaki tua berambut putih di samping lelaki berjubah itu adalah salah satu dari 10 jenderal besar pengadilan surgawi, penguasa obat. Adapun pria berjubah, dia secara alami adalah salah satu avatar di Tian yang hilang di alam surgawi.
Penguasa ramuan menemukan sedotan entah dari mana dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia perlahan berbicara kepada pria berjubah itu. Guru, kami tidak bisa tidak mempercayai apa yang dikatakan orang itu, dan kami tidak dapat sepenuhnya mempercayainya. Setidaknya di permukaan, Xiao En memiliki budidaya kaisar yang saleh. Shen, Zong dan yang lainnya juga telah mencapai level kaisar surgawi setengah langkah. Untuk dapat mengusir 4 kaisar surgawi yang lebih rendah, budidaya seseorang setidaknya harus berada di ranah kaisar surgawi. Lagi pula, dia bisa membuat Imperial Beast Sect memperlakukannya dengan sopan. Menurut dugaanku, dia mungkin memiliki budidaya dewa kaisar puncak. Mendengar perkataan Yao Huang, pria berjubah itu mengangguk. Tampaknya selama tahun-tahun ketika pengadilan surgawi menghilang, alam surgawi benar-benar memiliki banyak talenta. Peak Godly Emperor berada pada level yang sama dengannya di puncaknya. Namun, saya harap dia tidak akan terlibat konflik dengan kita kali ini. Pria berjubah itu bergumam pada dirinya sendiri. Jangan khawatir tuanku, kita harus mendapatkan sendok penekan surga. Itu. Medicine Sovereign tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Saat dia berbicara, Kaisar Pengobatan meludahkan sedotan di mulutnya ke tanah. Jerami itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, Xiao Changtian dan Chu Yiren memasuki hutan setelah meninggalkan sekolah binatang kekaisaran. Hakyu, Hakyu, Xiao Changtian telah bersin berkali-kali hari ini. Menggosok hidungnya, Xiao Changtian menoleh ke arah Chu Yiren dan berkata perlahan. Yiren, apakah kamu ingat sesuatu? Apakah kamu sudah menemukan lokasi sendoknya? Chu Yiren saat ini sedang mengamati sekeliling. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia perlahan menjawab. Senior, itu harusnya di depan. Dalam perjalanan, Chu Yiren perlahan berkata pada Xiao Changtian. Senior Feng, kenapa kamu tidak menjual kepalamu itu sekarang? Menurut pendapat Chu Yiren, Xiao Changtian baru-baru ini menikmati hotpot di halaman, dan sapi kuning King Tian adalah bahan yang bagus. Mendengar kata-kata Chu Yiren, Xiao Changtian tersenyum padanya dan berkata, saya biasanya tidak menerima hadiah dari orang lain. Gadis ini pasti bertanya-tanya kenapa lelaki tua itu begitu antusias memberikan sapi itu padanya. Namun, itulah dasar kelangsungan hidup mereka. Apa yang akan dia lakukan jika dia menginginkan orang lain? Terlebih lagi, tidak masuk akal baginya untuk mengomel dan menerima hadiah dari orang lain. Wajah Chu Yiren berbinar saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Senior tidak menerima hadiah dari orang lain begitu saja. Beberapa waktu lalu, dia menerima kulkas yang dia buat sendiri. Tampaknya dia masih memiliki tempat tertentu di hati senior. Memikirkan hal ini, rasa bahaya yang dirasakan Chu Yiren karena Xiao Qian mulai menghilang. Saat mereka berbicara, Chu Yiren membawa Xiao Changtian ke sebuah gua. Ketika mereka tiba di depan gua, lampu hijau melintas di mata Chu Yiren. Senior, sendoknya seharusnya ada di sana. Chu Yiren menunjuk ke gua, berbicara perlahan kepada Xiao Changtian. Bab 434, Ye Tian kabur, 1. Benua abadi yang sangat sunyi, Sekte Binatang Kerajaan. Di ruang bawah tanah Imperial Beast Sekte, Ye Tian terbaring di tanah. Pakaiannya tersangkut berbagai barang curian, dan dia tidak lagi secantik dulu. Pada saat ini, penjaga gerbang binatang kekaisaran tiba di pintu masuk ruang bawah tanah. Hei, ini waktunya makan. Penjaga itu memegang piring di tangannya dan menatap Ye Tian. Waktunya makan, apakah kamu mendengarku? Melihat Ye Tian mengabaikannya, penjaga itu memanggil sekali lagi. Melihat Ye Tian tidak bereaksi, penjaga meletakkan piring itu ke tanah. Aku akan meninggalkannya di sini. Bukan urusanku kalau dia mati. Setelah meletakkan piring itu di tanah, penjaga itu pergi. Sebagai kultivator abadi, mereka bisa saja tidak makan. Namun, rantai di dalam penjara bawah tanah Imperial Beast Gate dapat menyegel titik akupuntur seseorang, mencegah mereka mengedarkan esensi sejati mereka. Pada saat ini, jika dia tidak makan untuk mengisi kembali dirinya sendiri, ada kemungkinan kehilangan nyawanya. Penjaga itu mendatangi rekannya dan duduk di meja. Salah satu temannya perlahan berkata kepadanya, "Mengapa, mantan putra suci kita tidak mau makan? Tuhan tahu apa yang salah dengan dia hari ini. Jangan pedulikan dia. Dia memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan."
Abaikan dia. Ayo mainkan permainan kita. Saat dia berbicara, penjaga itu melambai ke arah temannya. Ye Tian sekarang menjadi kutukan di sekolah binatang kekaisaran, dan tidak ada yang peduli padanya. Sementara itu, di dalam sel, garis putih Truki muncul dari tubuh Ye Tian. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kemudian, rantai di tangannya terlepas tanpa peringatan. Ye Tian perlahan membuka matanya, yang telah berubah menjadi putih keperakan. Ye Tian duduk dan melihat telapak tangannya. Untungnya, saya menanamkan jejak jiwa pada anak ini. Kalau tidak, dia akan benar-benar menghilang. Ye Tian bergumam, berdiri dan melambai ke pintu sel. Bang! Pintu penjara besar itu dirobohkan oleh serangan Ye Tian. Pintu sel dihancurkan dengan paksa, tentu saja menarik perhatian para penjaga. Para penjaga semua waspada saat mereka mendekati pintu sel, menyaksikan Ye Tian melepaskan diri dari rantai. Ye Tian, apa yang kamu inginkan? Apakah Anda akan mengkhianati sekte ini? Penjaga yang baru saja mengantarkan makanan untuk Ye Tian memandangnya dengan ketakutan. Mata perak Ye Tian beralih ke penjaga. Setelah itu, beberapa rantai esensi sejati terbang keluar dan langsung menembus tubuh penjaga. Sungguh berisik, tua itu, Xiao En, berani melemparkanku ke penjara bawah tanah dengan kekuatan anjingnya. Baik, aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah denganmu setelah aku mendapatkan sendok penekan surga. Tapi kamu lucu. Anda menempati tempat seperti itu dan tidak tahu ada harta karun di sini. Ye Tian tertawa terbahak-bahak saat memikirkan hal ini. Namun, penyihir dari sekte roh iblis itu langsung mengalahkanku terakhir kali. Jika Anda ingin mendapatkan sendok penekan surga, Anda tetap harus membuat rencana. Setelah saya mendapatkan sendok penekan surga, saya akan memulihkan kekuatan saya hingga puncaknya. Ye Tian tertawa, menghilang dari sel. Pada saat yang sama, di dalam gerbang binatang kekaisaran, Sean menerima pesan dari penjaga. Sosoknya segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju ruang bawah tanah. Sekte Master. Beberapa tetua sekolah binatang kekaisaran melihat kemunculan Xiao En yang tergesa-gesa dan segera mengikutinya. Ketika dia sampai di ruang bawah tanah, Sean melihat beberapa penjaga di tanah yang telah terbunuh. Ada juga sel yang terbalik dan rantai putus. Kamu Tian melarikan diri. Seorang tetua dari sekte binatang kekaisaran datang ke ruang bawah tanah dan berkata dengan kaget. Dengan kekuatan Ye Tian, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari penjara bawah tanah. Saat ini, Sean mengambil rantai yang putus di tanah dan berkata dengan muram. Berikan perintah untuk menangkap Ye Tian. Kematian beberapa penjaga adalah masalah kecil, tapi Ye Tian adalah seseorang yang diperintahkan Xiao Changtian untuk dijaga. Meskipun Xiao Changtian sudah pergi, mereka tidak bisa mengacaukan segalanya. Setelah mendengar kata-kata Xiao En, seorang tetua dari sekolah binatang kekaisaran segera keluar untuk melaksanakan perintah tersebut. Pada saat ini, Xiao En juga berkata kepada sesepuh sekte binatang kekaisaran di sampingku, apakah murid-murid yang pergi untuk menyebarkan berita sudah kembali? Murid-murid itu diutus untuk menyebarkan berita bahwa Xiao Changtian dan sekolah binatang kekaisaran telah menjadi mertua. Setelah mengetahui bahwa Xiao Changtian belum tidur dengan Xiao Qianqian, Xiao En segera memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan mereka kembali. Penatua Sekte Binatang Kekaisaran memahami kata-kata Xiao En dan menjawab. Sekte Master, mereka semua telah kembali. Di dalam gua. Di bawah pimpinan Chu Yiren, Xiao Changtian perlahan memasuki sebuah gua. Gua itu lebih mirip lorong dengan sisi sempit. Apalagi saat itu gelap gulita. Hanya sedikit cahaya yang terlihat di ujung gua. Pada saat ini, Chu Yiren menunjuk ke arah cahaya. Senior, aku bisa merasakan sendok yang kamu inginkan ada di sana. Xiao Changtian melihat kemana Chu Yiren menunjuk dan mengangguk. Ayo, ikuti di belakangku. Karena guanya sempit, semakin dalam mereka masuk, gua itu hanya bisa menampung satu orang. Xiao Changtian berkata perlahan pada Chu Yiren sambil berjalan di depan. Saat ini, Chu Yiren mendengar kata-kata Xiao Changtian, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dia berinisiatif memegang tangan Xiao Changtian dan mengaitkan jari-jarinya. Keduanya berjalan perlahan menuju titik cahaya, satu demi satu. Alpa yang berjalan di belakang melihat ke arah cahaya di depannya. Matanya berkedip, lalu dia mengirim pesan ke semut kekacauan di bahu Xiao Changtian. Semut,
Aku serahkan Tuan padamu. Mengerti. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Semut kekacauan perlahan menjulurkan kepalanya dari bahu Xiao Changtian dan menatap Alpha. Setelah itu, Xiao Changtian dan Chu Yiren perlahan berjalan menuju titik cahaya. Pada saat ini, cahaya perak di antena semut kekacauan menyala. Sosok Xiao Changtian dan Chu Yiren diselimuti oleh cahaya perak. Dengan suara deras, dia menghilang dari gua. Di mata Xiao Changtian, semua ini hanyalah sebuah langkah maju. Dalam kilatan cahaya perak, Xiao Changtian dan Chu Yiren muncul di samping sebuah lapangan. Pada saat ini, Xiao Changtian melihat pemandangan di depannya, matanya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Apakah ini surga yang legendaris? Saat ini, di depan Xiao Changtian, beberapa pria bertelanjang dada sedang bertarung di depan beberapa tiang kayu. Sepertinya dia sedang melatih seni bela dirinya. Di bawah pohon besar di dalam, ada beberapa anak sedang bermain. Dia baru saja berjalan melewati gua dan menemukan dunia kecil ini. Sulit membayangkan ada tempat seperti itu di hutan. Berdiri di samping Xiao Changtian, tubuh Chu Yiren terasa seperti terhubung dengan dunia. Lampu hijau muncul dari tubuhnya. Bab 435, Shangri-La ini benar-benar berbeda, itu. Orang-orang itu sangat sederhana. Di dunia kecil di Great Desolate Immortal Continent. Di depan Xiao Changtian dan yang lainnya, beberapa pria bertelanjang dada melihat Xiao Changtian. Saat dia hendak berjalan mendekat dan menanyainya. Lalu, dia melihat cahaya hijau di tubuh Chu Yiren. Itu adalah Dewa Iblis Senior. Dewa Iblis Senior telah kembali. Cepat lapor ke Wakil Ketua Sekte Yao Yao. Beberapa pria itu berkata dengan penuh semangat, dan kemudian mereka segera berlari ke desa. Xiao Changtian melihat orang-orang itu berlari masuk setelah melihatnya. Ada keraguan di wajahnya. Orang-orang itu tidak akan memperlakukannya sebagai penyusup, bukan? Saat ini, Xiao Changtian menoleh untuk melihat Chu Yiren. Yiren, sendok yang kamu sebutkan ada di desa ini. Cahaya hijau di sekitar Chu Yiren sudah menghilang. Dia mengangguk setuju saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Senior, sendok penekan surga ada di sini. Saat pertama kali masuk, dia juga membangkitkan banyak kenangan. Ini adalah Sekte Roh Iblis, kekuatan yang telah dia dirikan sebelumnya. Setelah dia menghilang, mantan pelayan perempuannya, Yao Yao Ling, mengikuti keinginannya. Dia memindahkan Sekte Roh Iblis ke tempat kecil dan menunggu dia kembali. Sebelumnya, klon Dewa Iblis ingin membunuhnya dan menjadi tubuh utamanya karena ingin mendapatkan sumber daya di sini. Dapat dikatakan bahwa beberapa Dewa Iblis telah memperoleh semua sumber daya sejak kelahiran mereka. Sendok penekan surga. Ketika Xiao Changtian mendengar kata-kata Chu Yiren, dia juga mengingat nama ini. Nama Heaven Suppressing Spoon terdengar cukup mendominasi, tapi dia tidak tahu apakah itu bisa digunakan untuk menumis sayuran. Setelah beberapa saat, mereka sampai di pintu masuk desa yang berada di depan Xiao Changtian dan yang lainnya. Ratusan orang berkumpul, dan pemimpinnya adalah seorang wanita berbaju merah. Wanita itu tinggi dan montok. Rambut panjangnya tergerai sampai pinggang. Air mata mengalir di matanya saat dia melihat Chu Yiren di samping Xiao Changtian. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan hendak memimpin kelompok penggarap Sekte Roh Iblis di belakangnya untuk berlutut. Pada saat itu, lampu hijau menyala di tubuh Chu Yiren. Lampu hijau melayang keluar dari tubuh Chu Yiren. Yao Yaoling dan yang lainnya langsung merasakan suatu kekuatan menahan mereka, mencegah mereka berlutut. Chu Yiren juga tahu bahwa Xiao Changtian sedang bermain-main di dunia fana dan tidak menyukai peraturan dan ketentuan para kultivator. Tidak masalah jika sekte lain tidak mengetahuinya, namun sekte yang didirikannya pasti tidak bisa mengganggu budidaya seniornya. Setelah itu, Chu Yiren juga mengambil langkah maju, tersenyum pada Yao Yaoling dan yang lainnya. Semuanya, aku kembali. Setelah itu, seberkas cahaya hijau terbang dari ujung jari Chu Yiren dan memasuki gelabela Yao Yaoling. Chu Yiren segera memberitahu Yao Yaoling tentang reinkarnasinya dan pertemuannya dengan Xiao Changtian. Setelah Yao Yaoling mencerna informasi dalam pikirannya, dia mengangguk ke arah Chu Yiren. Matanya dipenuhi rasa hormat saat dia melihat Xiao Changtian. Pada saat ini, para penggarap Sekte Roh Iblis juga mengirimkan suara mereka ke Yao Yaoling. Dia bertanya pada Chu Yiren mengapa dia tidak membiarkan mereka berlutut sekarang. Pada saat itu,
Yao Yao Ling juga perlahan mengirimkan suaranya ke semua orang di sekte tersebut. Semuanya, berkat senior di sampingnya, Dewa Iblis bisa pulih dan datang ke sini lagi selama bertahun-tahun. Tuan Dewa Iblis berkata bahwa senior sedang mengendalikan hatinya di dunia fana dan tidak menyukai birokrasi itu. Semuanya, jangan ganggu kultivasinya. Kata-kata Yao Yao Ling seperti batu besar yang dilempar ke danau yang tenang. Segera, para penggarap sekte roh iblis saling memandang. Kekuatan Lord Demon God sangat menantang surga. Sebenarnya ada seseorang yang dipanggil senior oleh Lord Demon God. Kekuatannya bahkan di atas kekuatan Lord Demon God. Dia juga dermawan dari Dewa Iblis. Karena dia adalah dermawan dari Dewa Iblis, maka dia adalah dermawan kita. Benar, benar, benar. Kita harus bekerja sama dengan budidaya senior, kalau tidak kita akan mengganggu senior. Kemudian, para penggarap sekte roh iblis melambai ke arah Xiao Changtian. Senior, ayam saya baru saja bertelur 2. Apakah kamu ingin datang ke rumahku untuk makan malam? Xiao Changtian tercengang saat melihat kultivator itu melambai padanya. Lalu dia berkata, "Oke, terima kasih." Pada saat ini, para penggarap sekte roh iblis lainnya juga mengutuk dalam hati mereka. Yao Yi benar-benar mengeluarkan perintah yang baru saja diberikan oleh Shen Ying-nya. Dia sangat murah hati. Pada saat ini, para penggarap sekte roh iblis lainnya juga berkata kepada Xiao Changtian. Senior, saya masih memiliki 2 botol anggur buah abadi yang telah berharga selama ratusan tahun. Senior, dan keluargaku. Untuk sesaat, hampir semua dari ratusan pembudidaya sekte roh iblis di depan Xiao Changtian menyampaikan undangan mereka kepadanya. Chu Yiren mengangguk puas saat melihat tindakan murid-muridnya. Tampaknya suasana sekte roh iblis tidak banyak berubah setelah dia pergi selama bertahun-tahun. Saat ini, Xiao Changtian juga telah tiba di samping Chu Yiren. Dia berkata perlahan, "Yiren, apakah kamu memberitahu mereka?" Melihat betapa antusiasnya mereka terhadapnya, jelas sekali bahwa Chu Yiren telah memberitahu mereka tentang dia. Chu Yiren tersenyum manis pada Xiao Changtian ketika dia mendengarnya. Sudah kuduga, aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari senior. Senior, kamu tidak akan keberatan, kan? Melihat Chu Yiren seperti ini, Xiao Changtian pun mencubit ujung hidungnya. Kamu yang paling nakal. Gadis ini biasanya riang. Jika dia dijual, dia tidak akan tahu. Ketika para penggarap sekte roh iblis melihat tindakan Xiao Changtian dan Chu Yiren, mereka terkejut. Saya merasa kekuatan senior tidak ada bandingannya. Dia mungkin menjadi penguasa sekte roh iblis kita di masa depan. Apa yang mungkin? Menurutku hanya karena senior itu kuat dan tampan. Dia benar-benar pasangan yang cocok untuk Lord Demon God. Seorang kultivator wanita dari sekte roh iblis berkata perlahan. Senior, datanglah ke rumahku untuk makan malam nanti. Setelah itu, kultivator wanita berjalan ke arah Xiao Changtian dan berkata perlahan. Senior, menurutku ini sudah larut. Aku akan mengajakmu makan sekarang. Wow, Yao Wu mengalahkan kita. Melihat tindakan Yao Wu, para penggarap sekte roh iblis lainnya segera mengikuti. Senior, ayo pergi ke rumahku. Aku punya anggur yang enak. Senior, untuk sesaat, Xiao Changtian dikelilingi oleh para penggarap sekte roh iblis. Xiao Changtian memandangi sekelompok orang di sekitarnya dan menghela nafas. Shangri-La ini sungguh berbeda. Orang-orang di sini sangat sederhana dan jujur. Adapun Chu Yiren, dia tidak mengatakan apa-apa saat melihat tindakan murid-muridnya. Dia secara alami mendengar apa yang mereka katakan tadi. Sekarang, dia melihat wajah Xiao Changtian yang sedikit merah. Saat ini, Yao Yao Ling juga telah tiba di sisi Chu Yiren. Tuan Dewa Iblis, ada baiknya kau kembali. Ya, aku masih punya beberapa kenangan yang perlu aku cerna. Senior, tolong layani saya. Bawa dia ke sendok penekan surga. Chu Yiren juga telah membangkitkan sebagian ingatannya ketika dia pertama kali tiba. Dia perlu mencari tempat untuk mencernanya, dan Yao Yao Ling dulunya adalah pembantunya. Chu Yiren mempercayainya, jadi dia mempercayakannya tugas membawa Xiao Changtian untuk mengambil sendok penekan surga. Bab 436, Senior, jika Anda menyukainya, saya dapat memberikannya kepada Anda. 1. Great Desolate Immortal Continent, di depan gua di belakang Gunung Imperial Bisek. Aliran cahaya terbang melintasi langit. Ye Tian muncul di depan gua,
matanya benar-benar putih keperakan. Mata putih keperakan Ye Tian menatap gua di depannya saat dia membuka telapak tangannya. Wanita itu, Yao Yao Ling, terlalu sulit untuk diajak bicara. Namun, demi balas dendam, saya masih harus masuk lagi. Dengan sendok penekan surga, aku akan memiliki kekuatan untuk melindungi diriku dari anjing penelan surga itu. Saat dia berbicara, kabut perak muncul dari tubuh Ye Tian. Dia menutupi seluruh tubuhnya dan terbang ke dalam gua. Suara mendesing. Ye Tian berjalan melewati gua dan tiba di depan titik cahaya. Dengan suara swoosh, dia memasuki ruang kecil di mana Sekte Roh Iblis berada. Setelah tiba di ruang kecil Sekte Roh Iblis, Ye Tian melihat sekeliling. Perasaan memiliki tubuh itu luar biasa. Jauh lebih mudah untuk menyembunyikan auraku. Namun, kita harus menemukan sendok penekan surga terlebih dahulu sebelum membuat rencana apapun. Dengan itu, Ye Tian menggunakan kabut putih keperakan untuk menutupi tubuhnya dan terbang menuju Sekte Roh Iblis. Pada saat yang sama, di jalan kecil di Sekte Roh Iblis, Xiao Changtian dan Yao Yaoling berjalan berdampingan. Yao Yaoling memimpin Xiao Changtian maju. Setelah Chu Yiren memberi perintah, para penggarap Sekte Roh Iblis tidak punya pilihan selain membiarkan Yao Yaoling menghibur Xiao Changtian. Oleh karena itu, Yao Yaoling mengikuti instruksi Chu Yiren dan membawa Xiao Changtian ke tempat sendok penekan surga berada. Saat ini, Xiao Changtian juga melihat ke arah Yao Yaoling di depannya dan berkata perlahan. Nona, siapa namamu? Kamu terlihat cukup akrab dengan Yiren. Yiren, gadis ini. Setelah membawanya ke sini, dia berkata bahwa dia ingin mengingat masa lalu dan membiarkan gadis seperti itu membawanya. Sepanjang perjalanan, gadis ini tidak banyak bicara, dan suasananya canggung. Yao Yaoling, yang memimpin, juga perlahan menanggapi Xiao. Kata-kata Changtian, senior, namaku Yao Yaoling. Yao Yaoling, apakah kamu akan memanggil polisi? Xiao Changtian hampir berseru ketika mendengar nama Yao Yaoling. Panggil polisi. Ketika Yao Yaoling mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia meletakkan tangannya di ujung hidungnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Tidak, Xiao Changtian juga tahu bahwa dia baru saja mengatakan sesuatu yang hanya dia ketahui di kehidupan sebelumnya. Nama gadis ini kebetulan sekali. Oh, melihat Xiao Changtian tidak berniat menjelaskan, Yao Yaoling tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia membawa Xiao Changtian dan terus berjalan menuju sendok penekan surga. Pada saat ini, bayangan putih terbang melewati Xiao Changtian dan Yao Yaoling perlahan. Tangan Ye Tian bersinar dengan cahaya putih saat dia menatap ke depan. Sendok penekan surga seharusnya ada di depan kita. Setelah mengatakan ini, Ye Tian terus terbang ke depan. Lalu, dia melihat Xiao Changtian dan Yao Yaoling dari sudut matanya. Melihat Xiao Changtian, Ye Tian secara naluriah menghindar ke samping. Dia bersembunyi di balik batu dan memandangi dua orang di depannya. Mengapa wanita itu, Yao Yaoling, berjalan bersama orang ini? Ye Tian juga melihat sekeliling Xiao Changtian. Untungnya, anjing penelan surga tidak ada di sini. Kalau tidak, dengan keadaanku saat ini, aku mungkin ketahuan. Orang ini datang ke sini dan ke arah ini. Mungkinkah dia juga sedang menuju ke arah sendok penekan surga? Dengan pemikiran ini, Ye Tian bergerak perlahan, diam-diam mengikuti di belakang Xiao Changtian dan Yao Yaoling. Dalam perjalanan, Xiao Changtian tersenyum setelah percakapan sederhana dengan Yao Yaoling. Nona Yao Yaoling, Anda tidak perlu terlalu terkekang. Kita bisa ngobrol lebih banyak. Xiao Changtian mulai berbicara dengan Yao Yaoling setelah dia mendengar namanya. Namun, jelas sekali bahwa gadis ini telah tinggal di sini selama ini dan pada dasarnya tidak pernah keluar. Jadi bisa dimengerti kalau dia sedikit malu karena ini adalah pertama kalinya dia ke sini sebagai orang luar. Yao Yaoling mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian. Baiklah, senior. Dari Chu Yiren, dia mengetahui bahwa Xiao Changtian adalah seorang ahli pertapa. Jika senior bersedia memberinya beberapa petunjuk, dia mungkin akan mendapatkan terobosan lain dalam jalur kultivasinya. Dengan pemikiran ini, Yao Yaoling memperlambat langkahnya dan perlahan berjalan di samping Xiao Changtian. Saat ini, Xiao Changtian juga sedang melihat bunga dan rumah di sekitarnya. Nona Yao Yaoling, apakah orang-orang di desamu suka menanam bunga dan tanaman?
Kamu ingin aku pergi kemana sekarang? Bunga dan tanaman. Yao Yaoling mengikuti pandangan Xiao Changtian dan melihatnya menatap ramuan roh di gua tempat tinggal para penggarap sekte roh iblis. Ini adalah ramuan roh yang sulit ditemukan di luar. Mereka sangat membantu dalam budidaya. Namun, di mata senior, itu hanyalah bunga dan tanaman di pinggir jalan. Yao Yaoling pernah mendengarnya sebelumnya. Setelah beberapa ahli berkultivasi ke alam tertentu, obat-obatan roh tidak lagi efektif bagi mereka. Oleh karena itu, obat-obatan roh tidak berarti apa-apa bagi mereka. Senior memang telah mencapai ranah legendaris. Saya sangat menantikan bimbingan senior. Kemudian, dia teringat bahwa Xiao Changtian sedang mengolah hatinya di dunia fana, jadi dia harus menyebut semuanya biasa saja. Yao Yaoling juga perlahan berkata pada Xiao Changtian. Ya, orang-orang di desa semua suka menanam bunga dan tanaman. Ya, itu tidak buruk. Saya ingin melakukan ini sebelumnya. Xiao Changtian menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yao Yaoling. Ia teringat di kehidupan sebelumnya, Xiao Changtian juga ingin menanam beberapa bunga dan tanaman jika ada waktu. Dengan cara ini, tidak hanya dapat menumbuhkan karakter seseorang, tetapi juga baik untuk kesehatannya. Di masa lalu, Yao Yaoling mau tidak mau bertanya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Changtian. Sepasang mata besar berair menatapnya, dipenuhi rasa ingin tahu. Dia juga ingin tahu seperti apa kehidupan orang kuat seperti Xiao Changtian di masa lalu. Ya, tapi sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Xiao Changtian perlahan merespon saat melihat reaksi Yao Yao. Mendengar kata-kata penyesalan Xiao Changtian, Yao Yaoling mengira dia telah mengungkit beberapa kenangan buruk. Dia dengan cepat berkata, "Senior, jika kamu suka, aku bisa memberimu yang aku tanam." Xiao Changtian tersenyum saat mendengar kata-kata Yao Yaoling. "Terima kasih, tapi hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku kemana kamu akan membawaku." Yao Yaoling melihat nada suara Xiao Changtian telah kembali normal, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sepertinya senior tidak menyalahkannya sekarang. "Senior, ayo ambil sendok." Xiao Changtian juga berkata pada Yao Yaoling ketika dia mendengar tentang sendok itu, "Baiklah, gadis yang Yiren itu ceritakan padamu, kan? Aku harus merepotkanmu untuk memimpin." Yao Yaoling juga menunjuk ke depan ketika dia mendengar kata-kata Xiao Changtian. "Senior, kami akan segera sampai." Di belakang Yao Yaoling dan Xiao Changtian, Ye Tian secara alami mendengar percakapan mereka. Bab 437, Mencuri Sendok Penekan Surga. Ruang kecil, Sekte Roh Setan. Ye Tian bersembunyi di balik batu di belakang Xiao Changtian dan Yao Yaoling, wajahnya pucat. Mendengarkan percakapan Xiao Changtian dan Yao Yaoling, Ye Tian sangat marah. Terakhir kali dia membawa Ye Tian ke Sekte Roh Iblis, dia meminta bantuan. Roh Yao Yao itu sama sekali tidak memberinya pandangan yang baik. Bukan saja dia tidak mau memberinya satu ramuan roh pun, tapi dia juga tidak mau memberikannya padanya. Dia ingat ketika dia meminta rumput Lingzi kepada Yao Yaoling, orang-orang dari Sekte Roh Iblis hampir mengusirnya keluar dari pintu. Tapi sekarang, di depan Xiao Changtian, apa yang bisa dikatakan Yao Yaoling ini? Jika Xiao Changtian menyukainya, bukan saja dia tidak akan menagihnya, dia bahkan bisa memberinya ramuan spiritual. Apakah ini keuntungan menjadi kuat? Ye Tian memandang Xiao Changtian dengan iri. Juga, apa yang baru saja dikatakan Yao Yaoling? Dia ingin Xiao Changtian menemukan sendok. Tak perlu dikatakan lagi, itu pastinya adalah sendok penekan surga. Bukankah Sekte Roh Iblis mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyentuh sendok penekan surga kecuali Dewa Iblis mereka? Kenapa dia bertingkah seolah dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan di depan Xiao Changtian? Ye Tian berpikir dalam hati, hatinya dipenuhi kebencian. Melihat Xiao Changtian dan Yao Yaoling terus bergerak maju, dia langsung mengikuti mereka. Pada saat ini, percakapan Xiao Changtian dan Yao Yaoling perlahan melayang. "Sendok itu juga merupakan harta karun bagimu, kan?" Xiao Changtian berdiri di samping Yao Yaoling dan berbicara padanya perlahan. Ketika dia datang, dia menduga bahwa sendok ini adalah senjata spiritual kultivator abadi yang setengah jadi. Bagi manusia di desa Yao Yaoling, kemungkinan besar mereka akan memperlakukannya sebagai harta karun. Yao Yaoling menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiao Changtian.
Ya, sejak berdirinya desa kami, Heaven Suppressions pun telah ada di desa kami. Mendengar perkataan Yao Yaoling, Xiao Changtian merasa sedikit gelisah. Tujuan perjalanannya justru adalah sendok penekan surga ini. Namun, tampaknya desa memperlakukannya sebagai harta karun. Tampaknya agak sulit baginya untuk mengambilnya. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga berkata dengan ragu-ragu. Nona Yao Yaoling, saya ingin meminjam sendok desa Anda. Apakah itu nyaman? Meskipun Yao Yaoling ini ingin membawanya untuk mengambil sendok itu, Xiao Changtian tidak yakin apakah mereka bersedia membiarkannya mengambilnya. Saat ini, Ye Tian menajamkan telinganya. Dia sangat prihatin dengan berita tentang sendok penekan surga. Sekarang, dia hanya bisa berharap Yao Yaoling akan menolak Xiao Changtian. Lagi pula, dengan kekuatan anjing penelan surga di samping Xiao Changtian, dia tidak percaya diri untuk merebutnya. Ketika Yao Yaoling mendengar perkataan Xiao Changtian, dia menunjuk ke sebuah rumah di depan mereka. Tentu saja nyaman. Senior, kita sudah sampai. Sendok penekan surga ada di ruangan depan. Xiao Changtian tercengang saat mendengar kata-kata Yao Yaoling. Dia mengira penduduk desa memperlakukan sendok penekan surga sebagai harta karun, jadi dia harus bernegosiasi dengan mereka. Dia tidak menyangka mereka akan setuju secepat itu. Tampaknya orang-orang di desa ini lebih jujur dari yang ia bayangkan. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian berkata kepada Yao Yaoling. Terima kasih, Nona Yao Yaoling. Saat Yao Yaoling mendengar perkataan Xiao Changtian, sosoknya pun berjalan menuju ke arah rumah. Senior, aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Chu Yiren secara pribadi memberinya tugas untuk menyerahkan sendok penekan surga kepada Xiao Changtian. Yao Yaoling tidak berani lalai. Bahkan jika Xiao Changtian tidak menginginkannya, dia harus memberikannya padanya. Ye Tian, yang menguping dari belakang, hampir melontarkan pelecehan. Dia awalnya mengira Yao Yaoling mengatakan itu hanya karena kekuatan Xiao Changtian. Terlebih lagi, senior itu telah meminta pendapatnya, dan jelas bahwa dia tidak perlu mengambil sendok penekan surga. Dia tidak menyangka Yao Yao akan menjadi penjilat seperti itu. Pihak lain tidak terlalu menginginkannya, tetapi dia berinisiatif untuk membelikannya untuk mereka. Mengingat kembali saat dia berada di puncaknya, dia tidak menerima perlakuan seperti itu di dunia surgawi. Ye Tian tidak bisa tidak membandingkan dirinya dengan Su Chen. Dibandingkan dengan dia di puncak kejayaannya, orang ini mengenakan jubah hijau dan memiliki penampilan yang mengesankan. Dia tampak lebih tampan darinya. Tidak, di alam surgawi, apa gunanya menjadi tampan? Kekuatan adalah segalanya. Saat Ye Tian membandingkan, Yao Yaoling perlahan keluar ruangan. Dia memegang sendok perak di tangannya dan berjalan ke arah Xiao Changtian. Senior, sendok penekan surga ada di sini. Suara Yao Yaoling perlahan memasuki telinga Ye Tian, dan pikirannya mulai berputar. Dia melihat ke arah sendok penekan surga yang akan jatuh ke tangan Xiao Changtian. Tidak, aku tidak bisa membiarkan sendok penekan surga ini jatuh ke tangan orang itu. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkannya lagi di masa depan. Tanpa sendok penekan surga, bagaimana dia bisa membalas dendam? Dengan pemikiran ini, Ye Tian memadatkan bola cahaya putih besar. Dia melemparkannya ke depan Xiao Changtian. Bang! Bola cahaya itu meledak di udara dengan ledakan keras. Suara keras ini menarik perhatian Yao Yaoling dan Xiao Changtian. Keduanya tidak bisa tidak melihat ke depan. Terjadi invasi. Ini adalah pemikiran pertama di benak Yao Yaoling. Dia kemudian melihat sendok penekan surga di tangannya. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan berkata pada Xiao Changtian. Senior, menurutku ada seseorang di sini untuk mencuri sendok penekan surga. Xiao Changtian menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yao Yaoling. Melihat reaksi roh iblis ini, jelas sekali bahwa mereka tidak familiar dengan situasi ini. Nona Yao Yaoling tidak panik sama sekali saat menghadapi situasi seperti itu. Dia juga sangat tenang. Namun, hal itu bisa dimengerti. Lagi pula, ada orang yang secara alami tertarik dengan harta karun ini. Pada saat ini, beberapa pembudidaya sekte roh iblis datang ke sisi Yao Yaoling dan Xiao Changtian. Ketika dia tiba di samping Yao Yaoling, beberapa penggarap sekte roh iblis mengirimkan suara mereka kepadanya. Wakil pemimpin sekte, apa yang terjadi? Saya curiga ada seseorang di sini untuk mencuri sendok penekan surga.
Yao Wu, ajak senior istirahat dulu. Kalian semua, ikuti saya untuk mencari. Pada saat ini, Yao Yaoling tampaknya telah memulihkan sikapnya sebagai wakil ketua sekte saat dia mengirimkan suaranya kepada semua orang. Setelah itu, Yao Yaoling menghampiri Xiao Changtian. Senior, saya minta maaf karena terjadi sesuatu yang tidak terduga. Aku harus mendapat masalah. Senior pergi ke rumah Yao Wu untuk beristirahat. Aku akan mencari senior setelah aku selesai. Xiao Changtian tentu saja tidak keberatan setelah mendengar kata-kata Yao Yaoling. Sejak dia datang ke desa, tentu saja dia harus melakukan apa yang dilakukan penduduk setempat. Namun, Xiao Changtian tetap berkata, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Lagi pula, jika dia ingin meminjam sendok dari seseorang, alangkah baiknya membiarkan Alpa melakukan tugasnya menangkap pencuri. Saat Yao Yaoling mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia tersenyum padanya. Senior, kita bisa menyelesaikannya sendiri. Kami mohon maaf telah mengganggu Anda. Xiao Changtian tidak berkata apa-apa lagi setelah mendengar apa yang dikatakan Yao Yaoling. Ye Tian, yang bersembunyi di balik batu, juga menghela nafas lega. Untungnya, Xiao Changtian tidak bergerak. Kalau tidak, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Bab 438, Arai Roh Setan, 1. Ruang kecil, Sekte Roh Setan. Ye Tian bersembunyi di balik batu, memeriksa telapak tangannya. Kabut putih keperakan yang menempel padanya sudah banyak menghilang. Dia baru saja menggunakan banyak esensi purba untuk melemparkan bola cahaya itu agar tidak ketahuan. Sekarang, warna putih keperakan di matanya sedikit lebih redup dari sebelumnya. Dalam keadaan ini, meskipun kita bisa mencegah sendok penekan surga jatuh ke tangan orang itu, tapi aku masih harus mencari tempat untuk bersembunyi. Ye Tian bergumam sambil mengumpulkan ki sejatinya yang terakhir dan terbang ke samping. Di depan rumah, Yao Wu membawa Xiao Changtian untuk beristirahat. Yao Yaoling juga mengeluarkan perintah. Senior adalah dermawan dari Dewa Iblis. Dermawan kami menghadapi situasi seperti itu pada hari pertama dia datang ke Sekte Roh Iblis kami. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Mendengar kata-kata Yao Yaoling, para penggarap Sekte Roh Iblis dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Xiao Changtian adalah seseorang yang mereka pikir akan menjadi suami dari Dewa Iblis dan penguasa Sekte Roh Iblis. Sekarang hal seperti ini telah terjadi pada Sekte Roh Iblis, bukankah ini akan membuat senior meremehkan Sekte Roh Iblis mereka? Wakil Master Sekte, jangan khawatir. Tidak peduli mana itu, aku pasti akan menemukannya. Kami juga, jika kami tidak dapat menemukannya, kami rela mati untuk meminta maaf. Semua orang tampak sangat marah. Saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan. Wakil pemimpin sekte, menurutku kita harus mengaktifkan Arai Roh Iblis. Mendengar suara ini, semua penggarap Sekte Roh Iblis yang hadir tercengang. Arai Roh Iblis adalah susunan leluhur dari Sekte Roh Iblis mereka. Setelah Arai Roh Iblis dibuka, tidak ada yang bisa lolos dari pelacakan dan pembunuhannya. Namun, harga untuk mengaktifkan Arai Roh Iblis sangat tinggi. Tidak hanya menghabiskan banyak sumber daya, tetapi hanya dapat diaktifkan setiap 100 tahun sekali. Kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati, itu tidak akan pernah diaktifkan. Dalam sejarah Sekte Roh Iblis, Arai Roh Iblis hanya diaktifkan 1 kali. Saat Yao Yaoling mendengar suara ini, dia ragu-ragu sejenak. Saat ini, sebuah suara datang dari atas. Aktifkan Arai Roh Iblis. Begitu dia selesai berbicara, sosok Cu Yiren perlahan muncul di depan semua orang. Ketika mereka melihat Cu Yiren, para penggarap Sekte Roh Iblis berkata serempak, Tuan Dewa Setan. Kemudian, seorang penggarap Sekte Roh Iblis berkata, menurutku Dewa Iblis benar, aktifkan Arai Roh Iblis. Sejak orang itu berani menyerang senior, itu tidak bisa dimaafkan. Ya, senior adalah dermawan terbesar dari Sekte Roh Iblis. Jika kamu berani menyerang dermawan kami, kamu harus menggunakan Arai Roh Iblis untuk menghibur kami. Segera, para penggarap Sekte Roh Iblis setuju. Saat ini, Yao Yaoling berjalan ke sisi Cu Yiren. Sekte Master, aku akan bersiap untuk mengaktifkan Arai Roh Iblis. Bukan karena dia tidak berpikir untuk mengaktifkan Arai Roh Iblis. Hanya saja hubungannya dengan Great Demon Spirit Arai terlalu bagus jadi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Melihat para penggarap Sekte Roh Iblis telah menyetujuinya,
wajah Yao Yaoling secara alami bersinar dan dia segera turun untuk membuat pengaturan. Ketika Chu Yiren mendengar kata-kata Yao Yaoling, dia mengangguk setuju. Kembali ke gua tempat tinggalnya, Chu Yiren juga telah selesai mencerna kenangan yang telah dia bangun. Namun, saat dia hendak mencari Xiao Changtian, dia mendengar suara keras di luar. Dan itu datang dari arah penyimpanan sendok penekan surga. Chu Yiren segera bergegas mendekat. Segera, para penggarap sekte roh iblis duduk bersila di gua tempat tinggal mereka. Dia menempatkan ramuan roh dan ramuan spiritual yang telah ditanam di gua tempat tinggalnya selama bertahun-tahun di depannya. Dia menggumamkan sesuatu. Kemudian, gua tempat tinggal para penggarap di sekte roh iblis dibangun satu demi satu. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu, mereka semua terhubung. Segera, itu mencakup seluruh sekte roh iblis. Saat ini, di halaman Yao Wu, Xiao Changtian dan Yao Wu sedang duduk di dua sisi meja kayu di halaman. Karena dia harus menghibur Xiao Changtian, Yao Wu tidak perlu ikut. Dalam aktivasi arai roh iblis, mereka berdua meminum minuman buah abadi di atas meja dan makan, berbicara dan tertawa. Saat ini, Yao Wu melihat ke atas ke langit. Di udara, aliran esensi sejati perlahan berkumpul. Mata hijau tua dengan aura kuno perlahan terbentuk. Ini adalah arai roh iblis hebat. Dikabarkan bahwa begitu mata iblis terbuka, semua musuh tidak punya tempat untuk bersembunyi dan tubuh serta jiwa mereka akan hancur. Jangan khawatir, kami akan segera menangkapnya. Xiao Changtian berkata perlahan saat melihat Yao Wu menatap ke langit. Yao Wu mungkin khawatir pencuri itu mencuri sesuatu dari desa. Namun, berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia tahu bahwa Nona Yao Yaoling adalah orang yang tenang dan tenang. Terlihat jelas bahwa dia sangat percaya diri dalam menangkap pencuri tersebut. Oleh karena itu jika tidak terjadi apa-apa, pencuri akan sulit melarikan diri. Yao Wu mengangguk pelan saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat arai roh iblis ini. Namun, dengan kekuatan senior, dia secara alami mampu memprediksi masa depan. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Yao Wu pun mengambil cangkir wine-nya dan melanjutkan makan dan minum bersama Xiao Changtian. Saat ini, Ye Tian bersembunyi di sudut sekte roh iblis. Mata putih keperakan itu menatap ke langit, merasakan seolah-olah teror besar sedang terjadi di langit. Ye Tian mulai berspekulasi sambil menatap mata iblis berwarna hijau tua. Dikabarkan bahwa sekte roh iblis memiliki arai roh iblis. Saat diaktifkan, sepasang mata iblis akan menakuti semua ahli di dunia. Bahkan kaisar yang saleh telah mati di dalamnya. Namun, harga pembukaannya juga sangat tinggi. Dia baru saja menghentikan mereka dari menyerahkan sendok penekan surga kepada pemilik anjing penelan surga. Mereka tidak akan bertindak lebih jauh dengan mengaktifkan arai roh iblis untuk menghadapinya, kan? Petik 1. Setelah menghibur dirinya sendiri, Ye Tian mendongak lagi. Mata iblis buram di udara kini terlihat jelas. Mata iblis itu berwarna hijau tua, dan sepertinya akan segera terbentuk. Wow, itu benar-benar arai roh iblis yang hebat. Ye Tian panik saat melihat mata hijau tua itu. Sekarang, dia bertanya-tanya siapa Xiao Changtian dari sekte roh iblis. Mungkinkah pemilik anjing penelan langit adalah nenek moyang dari sekte roh iblis? Tidak, itu harus lebih tinggi dari level leluhur. Dia hanya menghentikannya sedikit, dan dia bahkan belum melakukan sesuatu yang penting, namun dia ingin menggunakan arai roh iblis untuk menghadapinya. Sekalipun nenek moyang kembali, hal ini tidak diperlukan. Siapakah pemilik anjing penelan langit bagi mereka? Pada saat ini, mata iblis hijau tua di udara juga telah selesai terbentuk. Melihat mata iblis perlahan terbuka, Ye Tian memikirkan segala macam metode pelarian dalam pikirannya. Namun, semuanya tewas tanpa kecuali. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pikiran Ye Tian terus berputar. Apakah dia akan menggunakan trik yang sama lagi? Pada saat ini, Chu Yiren, yang merupakan mata formasi, berbicara perlahan. Mata iblis, aktifkan. Membunuh mereka. Saat suara Chu Yiren menghilang, mata iblisnya juga memancarkan sinar cahaya, menyelimuti area di bawah. Bab 439, kirim kembali 1. Ruang kecil, sekte roh setan. Cahaya hijau tua yang dipancarkan mata iblis hampir menutupi seluruh sekte roh iblis.
Ye Tian melihat cahaya yang masuk dan rantai putih terlepas dari tangannya. Rantai putih itu bertabrakan dengan lampu hijau tua. Rantai putihnya menghilang, berubah menjadi hijau tua juga. Cahaya terus memancar ke arah Ye Tian. Seperti yang diharapkan dari arah roh iblis yang legendaris. Kekuatan ini bukan hanya untuk pertunjukan. Ye Tian melihat cahaya yang masuk dan menghindarinya, mencoba melarikan diri ke pintu keluar sekte roh iblis. Pada saat yang sama mata iblis menemukan Ye Tian, Chu Yiren, yang berada di depan formasi, memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Jadi itu kamu. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Kembali ke School of Imperial Beasts, Chu Yiren telah melihat anjing penelan surga membunuhnya. Mereka tidak menyangka lelaki tua ini akan memiliki tubuh Ye Tian dan terlahir kembali. Setelah itu, tangan Chu Yiren mulai mengubah gerakannya. Kemudian, cahaya hijau tua yang dipancarkan mata iblis tiba-tiba membentuk jaring besar. Itu menuju ke arah Ye Tian dan menutupinya. Suara mendesing. Ye Tian menghindari sinar hijau tua lainnya. Dia mendarat di tanah, wajahnya pucat dan terengah-engah. Ia sudah beruntung bisa menghindari serangan sinar lampu hijau tua beberapa kali berturut-turut. Pada saat ini, esensi sejati dalam tubuhnya telah habis. Menghadapi jaring besar di udara, dia tidak bisa mengelak. Dia harus menggunakan cara lama. Ye Tian menghela nafas dalam hati, sepertinya pasrah pada nasibnya. Ye Tian membiarkan jaring menyelimutinya, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Jaring itu mengikat Ye Tian, dan cahaya di atasnya terus menyerap vitalitasnya. Segera, Ye Tian tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Kemudian, beberapa penggarap sekte roh iblis muncul di sampingnya dan membawanya pergi. Pada saat yang sama, di halaman iblis kelima, Yao Wu menerima berita dari para penggarap sekte roh iblis dan berkata kepada Xiao Changtian dengan penuh semangat. Senior, kita sudah menangkap pencurinya. Xiao Changtian tersenyum saat melihat ekspresi bahagia Yao Wu. Bagaimana itu? Aku tidak berbohong padamu, kan? Pencuri ini tidak bisa melarikan diri. Di sisi lain, Chu Yiren dan Yao Yaoling tiba di depan Ye Tian. Yao Yaoling memandang Ye Tian dan perlahan berkata pada Chu Yiren. Tuan Dewa Setan, saya pernah melihat orang ini sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa dia datang ke sekte roh iblis. Kamu bahkan mencoba membangun hubungan dengan sekte roh iblis kami dengan tujuan kehilangan sendok penekan surga. Wajah Chu Yiren menjadi dingin saat mendengar kata-kata Yao Yaoling. Orang ini sebenarnya berani mengingini apa yang diinginkan senior. Itu tidak bisa dimaafkan. Yao Yaoling melihat ekspresi Chu Yiren dan berkata perlahan. Tuan Dewa Iblis, orang ini sudah mati, kan? Mengapa bawahan ini tidak menjatuhkannya dan menguburkannya? Yao Yao menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki tubuh Ye Tian dan menemukan bahwa vitalitasnya telah hilang sepenuhnya. Mendengar perkataan Yao Yaoling, Chu Yiren mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tunggu, mari kita lihat. Orang itu mampu bangkit kembali setelah dibunuh oleh senior anjing penelan surga, yang berarti dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Lebih baik menunggu senior datang dan melihatnya sendiri. Pada saat ini, Yao Wu dan Xiao Changtian perlahan maju ke depan kerumunan. Bagaimana itu? Pencurinya tertangkap. Siapa itu? Xiao Changtian maju ke depan semua orang dan berkata perlahan. Ye Tian terikat oleh jaring. Bukankah orang ini adalah putra suci dari keluarga lelaki tua itu? Ketika Chu Yiren mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia menoleh perlahan ke arahnya. Senior, bagaimana menurutmu? Xiao Changtian tercengang saat mendengar kata-kata Yao Yaoling. Bukankah orang ini di sini untuk mencuri barang-barangmu? Kenapa dia bertanya pada orang luar sepertiku? Melihat ekspresi Xiao Changtian yang tidak sedap dipandang, Yao Yaoling juga sangat gugup. Orang ini mendambakan barang-barang senior, jadi dia tentu saja bertanya kepada senior. Bukankah ini akan membuat senior tidak senang? Saat ini, Chu Yiren menoleh ke Xiao Changtian dan berkata perlahan. Senior, kenapa kita tidak menguburkannya? Mendengar perkataan Chu Yiren, Xiao Changtian terkejut. Gadis ini biasanya periang, tapi dia sangat berani. Dia mencuri sesuatu, dan Anda masih ingin menguburkannya. Pada saat ini, gumpalan samar sisa jiwa perlahan bergerak di perut Ye Tian. Itu adalah sisa jiwa dari guru Ye Tian. Ketika dia dibunuh oleh musuhnya, dia mempercayakan sebagian jiwanya kepada Ye Tian. Sekarang dia dibunuh oleh arai roh iblis,
dia secara alami ingin menggunakan metode yang sama untuk melarikan diri. Namun, dia harus tidur lama setelah melarikan diri. Saat ini, tangan Xiao Changtian perlahan menepuk tubuh Ye Tian, menghantam perutnya. Pada saat ini, sisa jiwa guru Ye Tian juga merasakan dunia di sekitarnya menjadi gelap saat ruang di sekitarnya mulai menyusut. Seni sisa jiwaku bahkan bisa bersembunyi dari arah roh iblis besar. Bagaimana Anda bisa menemukan saya? Siapa kamu? Tidak. Dengan tamparan Xiao Changtian, sisa jiwa guru Ye Tian telah benar-benar hilang, tanpa ada peluang untuk terlahir kembali. Kemudian, tubuh Ye Tian juga mengeluarkan awan gas. Ketika Chu Yiren dan yang lainnya melihat gas tersebut, mereka bertukar pandang. Untungnya, ada seorang senior. Kalau tidak, orang ini akan kabur lagi. Lalu, Xiao Changtian berdiri dari tanah. Orang ini harus dikirim ke orang tua itu. Dia juga baru saja memeriksanya. Meskipun orang ini telah ditangkap, vitalitasnya belum hilang sepenuhnya. Hanya saja dia mungkin akan menjadi sayuran di masa depan. Xiao Changtian tidak bisa berkata apa-apa. Namun, orang ini mengetahui latar belakangnya. Lebih baik mengirimnya kembali. Dia tidak ingin orang-orang tua itu khawatir. Chu Yiren mengangguk setuju. Lalu, dia melirik ke arah Yao Yao Ling di sampingnya. Lalu, Yao Yao Ling berkata kepada dua orang di sampingnya. Yao Yi, kirim dia ke gerbang binatang kekaisaran. Setelah tinggal di ruang kecil ini sepanjang tahun, Yao Yao Ling dan yang lainnya secara alami tahu tentang Imperial Beast Sect. Dua penggarap sekte roh iblis berjalan keluar. Membawa Ye Tian pergi, mereka menuju ke sekte binatang kekaisaran. Saat ini, Chu Yiren juga berkata kepada Xiao Changtian perlahan. Senior, ayo ambil sendok. Xiao Changtian melirik Yao Yao Ling saat mendengar kata-kata Chu Yiren. Dia dan Chu Yiren dianggap orang luar desa, jadi mereka harus meminta pendapat. Lalu, Yao Yao Ling segera berjalan di antara mereka berdua. Senior, izinkan aku membawamu ke sana. Untungnya, penduduk desa sangat ramah. Xiao Changtian memandang Yao Yao Ling yang sudah memimpin dan menghela nafas dalam hatinya. Gerbang Gunung Sekte Binatang Kekaisaran. Saat ini, Yao Wan dan Yao Tu perlahan menempatkan Ye Tian di depan. Sekte Binatang Kekaisaran. Begitu Ye Tian muncul, Xiao En mengikutinya. Melihat Ye Tian di tanah, Xiao En juga terkejut. Dia menoleh ke Yao Wan dan Yao Tu dan berkata perlahan. Kalian berdua, ini. Senior meminta kami untuk membawanya. Iblis satu memandang Xiao En dan berkata. Kemudian, dia dan Dimentu menghilang di depan Imperial Beast Gate. Bab 440, Anda di sini untuk memilih herbal. Benar, 1. Di hutan benua abadi yang sunyi besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di hutan yang menuju ke dunia kecil sekte roh iblis, gemerisik bunga dan tanaman di hutan terdengar. Dua sosok juga berjalan melewati rerumputan. Dua sosok mendarat di tanah, memperlihatkan wajah mereka. Mereka adalah klon dari penguasa obat dan ketua pengadilan surgawi yang bergegas ke sini dari kota kecil sekte binatang kekaisaran. Medicine Sovereign berdiri di samping pria berjubah itu, mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalannya. Dia melihat ke depan dan perlahan berkata, Tuan, seseorang akan datang. Ketika pria berjubah itu mendengar perkataan Demon Sovereign, dia segera mengerti dan berjalan ke semak-semak bersama Medicine Sovereign. Bersembunyi di semak-semak, penguasa obat dan avatar Master Pengadilan Surgawi menatap ke depan. Setelah itu, semak-semak di depan mereka terbalik, dan siluet Xiao Changtian dan Chu Yiren muncul di depan mata mereka. Xiao Changtian berdiri di samping Chu Yiren, dan dia berkata perlahan. Yiren, berkatmu perjalanan ini berjalan lancar. Setelah meminjam sendok penekan surga, Xiao Changtian membawa Chu Yiren dan Yao Yaoling untuk mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, desa itu dianggap sebagai surga, dan dia tidak dapat mengganggu mereka untuk waktu yang lama. Ketika Chu Yiren mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia balas tersenyum padanya. Senior, alangkah baiknya jika Yao Yaoling dan yang lainnya pindah ke kota Dayang. Setelah dia secara bertahap memulihkan ingatannya, sekte roh iblis secara alami tidak cocok untuk terus tinggal di ruang kecil itu. Tempat pertama yang dipikirkan Chu Yiren ketika pindah adalah kota Dayang. Mengesampingkan fakta bahwa dia tinggal di kota Dayang, dia memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan Xiao Changtian.
Dengan kekuatan Xiao Changtian saja, keamanan Sekte Roh Iblis tidak akan menjadi masalah jika mereka pindah ke kota Dayang. Mendengar kata-kata Chu Yiren, Xiao Changtian pun tersenyum. Dia menoleh ke Chu Yiren dan berkata perlahan. Jika kamu ingin mereka pindah ke kota Dayang, mereka harus setuju. Xiao Changtian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat berbicara. Apa yang dipikirkan gadis ini sepanjang hari? Mengapa dia pindah ke kota Dayang ketika dia tinggal di surga? Senyuman di wajah Chu Yiren melebar saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Jadi, kalau mau, mereka bisa pindah ke kota Dayang. Melihat ekspresi antisipasi di wajah Chu Yiren, Xiao Changtian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu, dia terus berjalan ke depan. Saat ini, Alpa menggesek kakinya dan membawanya ke semak. Apakah ada sesuatu di sana? Xiao Changtian melihat ke arah Alpa di kakinya dan mengikutinya. Alpa biasanya tidak terlalu mengomelinya, tapi kali ini dia membawanya pergi. Sesuatu pasti telah terjadi. Pada saat ini, Xiao Changtian juga sampai di semak-semak. Di sini, Xiao Changtian melihat ke arah Alpa di kakinya dan berkata perlahan padanya. Dia melihat Alpa tidak lagi bergesekan dengan kakinya. Xiao Changtian juga bersiap untuk berjalan ke semak-semak. Pada saat ini, rumput bergemerisik, penguasa obat dan pria berjubah muncul di depan Xiao Changtian. Melihat dua orang tiba-tiba muncul di hadapannya, Xiao Changtian mau tidak mau mundur beberapa langkah. Melihat keranjang bambu di belakang Yao Huang, Xiao Changtian perlahan berkata kepada mereka. Apakah kamu di sini untuk memetik tumbuhan? Keranjang bambu di belakang lelaki tua berambut putih itu berisi beberapa tanaman obat. Jelas sekali bahwa dia datang ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat. Ketika penguasa ramuan mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia menangkupkan tinjunya ke arahnya. Ya, kami datang ke pegunungan untuk memetik tanaman obat. Saat ini, Chu Yiren juga telah tiba di samping Xiao Changtian. Senior, ada apa? Setelah itu, ketika dia melihat penguasa ramuan dan pria berjubah itu, dia mengerutkan kening. Setelah membangkitkan ingatannya, tubuhnya jauh lebih peka terhadap bahaya dibandingkan sebelumnya. Kedua orang ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Saat ini, Xiao Changtian menoleh ke Chu Yiren dan berkata perlahan. Tidak apa-apa, mereka datang ke pegunungan untuk memetik tumbuhan. Setelah itu, Xiao Changtian perlahan berkata pada Yao Huang dan yang lainnya. Apakah Anda memerlukan bantuan kami? Saya tahu satu atau dua hal tentang tanaman obat. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, penguasa obat menggelengkan kepalanya. Terima kasih Pak, kita bisa menemukannya sendiri. Tujuan mereka dalam perjalanan ini adalah sendok penekan surga. Bagaimana mereka bisa membiarkan Wan Ting Meat mengikuti mereka? Mendengar kata-kata penguasa ramuan, Xiao Changtian melambaikan tangannya dengan acuh sebelum menarik Chu Yiren turun gunung. Karena mereka tidak membutuhkannya, Xiao Changtian tidak mau membantu mereka. Setelah itu, Xiao Changtian sepertinya memikirkan sesuatu saat dia menoleh ke arah penguasa obat dan pria berjubah itu dan perlahan berkata. Oh iya, kami baru saja datang dari pegunungan. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ada cukup banyak pencuri di pegunungan. Kamu harus berhati-hati. Yang paling dikhawatirkan oleh para petani ini adalah tanaman herbal yang sudah lama mereka tunggu-tunggu akan dipetik oleh orang lain. Dan seorang pencuri muncul di desa Roh Yao Yao. Sulit untuk menjamin ramuan lelaki tua berambut putih itu tidak akan dicuri. Dengan itu, Xiao Changtian memimpin Chu Yiren menuruni gunung. Setelah Xiao Changtian dan Chu Yang pergi, tiruan dari pengadilan surgawi. Lord perlahan berbicara kepada penguasa obat. Penguasa pengobatan, bisakah kamu tahu bagaimana mereka menemukan kita? Medicine Sovereign menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata dari avatar tersebut. Tidak, tapi ketika aku memeriksa aura mereka, aku tidak menemukan esensi sejati pada mereka. Itu pasti makhluk fana. Kami kebetulan bertemu dengannya. Setelah mendengar kata-kata penguasa ramuan, avatar dari Master Pengadilan Surgawi menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia memegang jubahnya dan perlahan berkata pada Yao Huang. Penguasa pengobatan, ayo cepat pergi. Saat suaranya memudar, avatar guru pengadilan surgawi memimpin dan terbang menuju ke arah desa Yao Yaoling. Medicine Sovereign mengikuti dari belakang. Saat dia melihat Xiao Changtian, dia merasakan ada yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu persis apa yang salah.
Oleh karena itu, avatar penguasa pengadilan surgawi membawa penguasa obat untuk berkunjung ke sekte roh iblis. Sendok penekan surga terkait dengan kebangkitan pengadilan surgawi. Dengan sendok penekan surga, akan lebih mudah bagi mereka untuk membangun kembali pengadilan surgawi dan menemukan tubuh utamanya. Pada saat yang sama, di aula utama sekte binatang kekaisaran, Xiao En duduk di kursi di aula utama. Di kedua sisi aula utama berdiri sekelompok tetua dari School of Imperial Beasts. Pada saat ini, di tengah aula, tubuh Ye Tian, terikat oleh jaring besar, perlahan tergeletak di tanah. Xiao En menunjuk ke arah Ye Tian di tengah aula. Aku telah mengumpulkan semua orang di sini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Semua orang mengenal orang yang berada di tengah aula. Mendengar kata-kata Xiao En, kelompok tetua sekolah binatang kekaisaran juga melihat ke arah mayat di tengah. Master Sekte, bukankah ini Ye Tian? Bukankah kamu bilang dia kabur dari penjara bawah tanah? Dia memang melarikan diri dari penjara bawah tanah, tapi dia ditangkap oleh senior. Ketika Xiao En mendengar kata-kata dari tetua Sekte binatang kekaisaran, dia mengangguk dan berdiri dari tempat duduknya. Bab 441, Klan Ye Tian tidak perlu ada. Great Desolate Immortal Continent, aula utama Imperial Beast Sect. Sean berdiri dari tempat duduknya dan perlahan berjalan ke tengah aula. Pada saat ini, di aula utama, para tetua sekolah binatang kekaisaran saling berbisik. Senior menangkapnya. Sepertinya Ye Tian ini benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Kamu berani memprovokasi senior setelah melarikan diri dari penjara bawah tanah. Kamu benar-benar pantas mati. Mendengar bisikan di sekelilingnya, Sean pun berkata dengan lantang di aula. Pertemuan ini secara alami berhubungan dengan Ye Tian. Tetua Agung, bagaimana penyelidikannya? Begitu Xiao En selesai berbicara, seorang lelaki tua keluar dari sisi aula. Master Sekte, semua informasi tentang klan Ye Tian ada di sini. Saat dia berbicara, penatua pertama dari sekolah binatang kekaisaran juga memegang sebuah gulungan di tangannya. Baiklah, saya telah memanggil semua orang di sini hari ini untuk secara resmi mengumumkan bahwa sekolah binatang kekaisaran telah secara resmi menyatakan perang terhadap klan Ye Tian. Senior telah memberi kami lukisan Imperial Beast Sect, dan ini adalah bantuan yang besar. Klan Ye Tian telah berulang kali memprovokasi Anda, dan ini tidak bisa dimaafkan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi musuh dari Imperial Beast Sect kami. Murid dari Sekte Binatang Kekaisaran, mulai hari ini dan seterusnya, serahkan tugasmu. Klan Daun Surgawi tidak perlu ada. Suara kuat Xiao En bergema di aula. Mendengar kata-kata Xiao En, para tetua dari sekolah binatang kekaisaran mengerti. Sekte guru benar, bahwa Ye Tian tidak baik. Dia sebenarnya berani menyerang senior. Sekte Master, biarkan saya menjadi garda depan untuk misi ini. Apa klan Ye Tian? Saya belum pernah mendengarnya, namun mereka berani memprovokasi senior. Mereka sebenarnya tidak takut mati. Saya akan mengajari mereka cara menulis kata kematian. Di aula, suara perang salib melawan klan Ye Tian bergema. Xiao En mengangguk puas ketika dia mendengar kata-kata dari tetua Sekte Binatang Kekaisaran. Ketika Yao Wan dan Yao Tu membawa mayat Ye Tian ke pintu masuk Sekte Binatang Kekaisaran, tubuh Ye Tian sudah mati. Sean panik dan memikirkannya sejenak. Senior telah mengirim seseorang untuk membawakan mayat Ye Tian kepadanya, jadi dia pasti menginginkan sikap darinya. Meskipun klan Ye Tian adalah klan yang tidak memiliki peringkat. Tapi ketika Ye Tian telah menyinggung senior di sekolah binatang kekaisaran, dia seharusnya berurusan dengan klannya. Setelah Sean sadar, dia sangat tidak puas dengan keterlambatannya. Lalu, Sean perlahan berkata kepada orang-orang di aula. Tetua, setelah hari ini, saya tidak ingin mendengar nama keluarga Ye. Semuanya, cepat selesaikan. Mendengar kata-kata Xiao En, para tetua sekolah binatang kekaisaran juga membungkuk padanya. Kemudian, mereka semua keluar dari aula. Dia memanggil murid-muridnya, membawa semua jenis senjata roh dan tunggangan binatang iblis. Dari School of Imperial Beasts, mereka hendak menyerang klan Ye Tian. Malam itu, klan Ye Tian dimusnahkan, tidak ada yang selamat. Dunia surgawi, benua abadi yang sangat sunyi. Aliran cahaya melintas di udara, dan kemudian sesosok tubuh perlahan muncul di udara, menampakkan sosok di dalamnya. Bos, bagaimana jika guru mengetahui bahwa kita menyelinap keluar?
Di bawah kura-kura hitam, Rongrong yang gemuk perlahan berkata kepadanya. Tidak apa-apa, guru juga ada di sini. Kami keluar kali ini untuk membantu guru memecahkan masalahnya. Tatapan kura-kura hitam menyapu ke bawah, perlahan berkata pada Rongrong yang gemuk. Pada saat ini, kura-kura hitam juga menunjuk ke arah di bawah, perlahan berkata kepada Rongrong yang gemuk. Gendut, aku mendengar seseorang berbicara tentang sendok penekan surga. Sepertinya seseorang mencoba menyakiti guru. Peluang kami telah tiba. Selama kita membantu guru memecahkan masalah ini, guru tidak akan menyalahkan kita. Saya juga mendengar suara seorang wanita cantik. Ketika Rongrong yang gemuk mendengar perkataan kura-kura hitam, sosoknya melintas, terbang menuju ke arah jari kura-kura hitam. Kali ini, mereka keluar halaman karena terlalu membosankan. Di bawah pimpinan kura-kura hitam, Rongrong yang gemuk secara alami mengikutinya ke sini. Pada saat yang sama, di dunia kecil Sekte Roh Iblis. Sekelompok penggarap Sekte Roh Iblis berdiri di belakang Yao Yaoling, dan dua sosok berdiri di hadapan mereka. Itu tidak lain adalah avatar dari Master Pengadilan Surgawi dan Penguasa Pengobatan. Pada saat ini, penguasa ramuan sedang berdiri di depan Yao Yaoling. Dia perlahan berbicara kepada mereka. Yao Yaoling, tidak peduli apa, pengadilan surgawi kami dan Sekte Roh Iblismu dulunya berada di benua yang sama. Tidaklah berlebihan jika meminjam sendok penekan surga milikmu. Lagi pula, aku tidak mengambilnya secara gratis. Ketika pengadilan surgawi dan Sekte Roh Iblis mendominasi keilahian, mereka masih berada di benua abadi yang sama. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, Sekte Roh Iblis dan pengadilan surgawi dianggap bertetangga. Saat dia berbicara, penguasa ramuan memegang beberapa botol batu giok di tangannya. Gelombang aroma pil keluar dari botol giok. Dari kelihatannya, nilainya tidak rendah. Yao Yaoling berdiri di hadapan penguasa obat dan avatar dari Master Pengadilan Surgawi. Dia perlahan berkata, bukannya aku tidak ingin meminjamkannya padamu, tapi sendok penekan surga sudah tidak ada lagi di Sekte Roh Iblis kita. Meskipun Yao Yaoling tidak akan pernah meminjamkan sendok penekan surga kepada penguasa obat dan yang lainnya. Namun, Yao Yao mengatakan yang sebenarnya. Sky Suppression Scope memang telah diambil oleh Xiao Changtian dan Chu Yiren. Ketika klon dari Master Pengadilan Surgawi mendengar kata-kata Yao Yaoling, dia juga mengulurkan tangan untuk memegang jubahnya. Setelah itu, dia berjalan di depan Yao Huang dan perlahan berkata pada Yao Yaoling. Yao Yaoling, jangan bicara omong kosong itu. Jika Anda meminjamkan kami sendok penekan surga, kami akan menggunakannya sebagai jaminan. Saat kami mengembalikan sendok penekan surga, Anda cukup memberi kami pecahannya. Ketika Yao Yaoling melihat pecahan di tangan tiruan dari penguasa pengadilan surgawi, ekspresinya agak terkejut. Dia tidak menyangka klon dari Master Pengadilan Surgawi akan mengambil pecahan token pengadilan surgawi sebagai jaminan. Setiap bagian dari token pengadilan surgawi mengandung kekuatan garis keturunan dan keberuntungan dari penguasa pengadilan surgawi. Jika dia menyerapnya, dia bisa langsung memajukan manusia ke alam Kaisar Dewa. Dapat dikatakan bahwa pecahan token pengadilan surgawi ini adalah salah satu sumber kehidupan pengadilan surgawi. Pada saat ini, Kaisar Pengobatan berkata kepada tiruan dari Master Pengadilan Surgawi di sampingnya. Tuan, ini, tidak perlu bicara lebih banyak. Ketika avatar Master Pengadilan Surgawi melihat bahwa penguasa obat ingin mengatakan sesuatu, dia melambaikan tangannya. Yao Yaoling melihat tiruan dari Master Pengadilan Surgawi dan penguasa obat sebelum menarik napas dalam-dalam. Aku benar-benar minta maaf, sendok penekan surga. Aku ingin melihat mana yang berani membuat desain pada sendok penekan surga. Sebelum Yao Yaoling selesai berbicara, sebuah suara dikirim turun dari langit. Lalu, semua orang melihat ke atas. Mereka melihat seekor panda raksasa dengan kura-kura duduk di atas kepalanya, perlahan terbang ke arah mereka. Tidak lama kemudian, Rongrong yang gemuk muncul di depan semua orang dengan kura-kura hitam. Bab 442-1 Saya yang terlemah di halaman kita, 1. Ruang kecil, Sekte Roh Setan. Avatar dari Master Pengadilan Surgawi dan Penguasa Pengobatan juga melihat ke arah kura-kura hitam dan Rongrong gemuk yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia juga berkata pada Yaoling, apakah ini binatang iblis dari Sekte Roh Iblismu? Yao Yaoling menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata penguasa ramuan.
Ini juga pertama kalinya mereka melihat kura-kura hitam dan rongrong yang gemuk, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, bagaimana mereka bisa masuk? Mengapa mereka tidak bisa merasakan gerakan apapun? Selain saat Xiao Changtian dan Chu Yiren masuk, mereka tidak merasakan apapun. Bagaimanapun, Chu Yiren telah menulis tentang Tuan Dewa Iblis mereka, jadi wajar jika mereka tidak mengetahuinya. Ketika yang lain memasuki sekte roh iblis, mereka bisa merasakannya. Dan agar kura-kura hitam dan rongrong yang gemuk bisa masuk tanpa suara, mereka juga sangat terkejut. Penguasa ramuan melihat Yao Yaoling menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Kura-kura hitam dan rongrong yang gemuk. Dari mana asal penyu dan panda ini? Mereka benar-benar mendekati kematian. Dengan mengganggu negosiasi tuanku. Mendengar kata-kata kaisar pengobatan, rongrong gemuk di bawah kaki kura-kura hitam perlahan mengangkat kepalanya dan berkata kepadanya. Bos, orang tua ini menyebutmu kura-kura dan menyuruhmu pergi. Kura-kura hitam mendengar kata-kata rongrong yang gemuk itu dan perlahan berdiri, memandang penguasa obat di seberangnya. Gendut, aku mendengar semuanya. Setelah itu, energi sejati pada tubuh kura-kura hitam melonjak saat ia menyerang penguasa ramuan. Melihat kura-kura hitam bergerak, rongrong yang gemuk itu juga dengan bijaksana berjalan ke sisi Yao Yaoling. Cantik, bos pergi memberi mereka pelajaran untukmu. Mereka sebenarnya berani meminta sendok penekan surga darimu. Bos pasti akan menghajar mereka sampai mereka kencing di celana. Yao Huang melihat ke arah kura-kura hitam yang menyerbu ke arahnya saat ekspresinya berubah. Penyu ini masih berani mengambil inisiatif menyerang. Tuan, serahkan padaku. Setelah berbicara dengan avatar Master Pengadilan Surgawi di sampingnya, penguasa ramuan terbang keluar. Truki berwarna hijau samar melonjak di tubuhnya, sementara api muncul dari tangan Yao Huang. Saya tidak tahu berapa banyak binatang iblis yang telah saya sempurnakan dengan api ini. Hari ini, aku akan membiarkanmu mencicipi rasanya. Saat dia berbicara, Yao Huang melambaikan api di tangannya ke arah kura-kura hitam. Nyala api menyerang kura-kura hitam. Nyala apimu jauh lebih lemah dibandingkan ayam tua itu. Pada saat ini, kura-kura hitam melihat ke arah api yang mendekat. Esensi sejati pada tubuhnya melonjak, dan idola Dharma kura-kura hitam besar muncul di belakangnya. Pada saat ini, di bidang penglihatan setiap orang, Dharma kura-kura hitam yang sangat besar. Idola berdiri di udara. Kura-kura hitam dan sisiknya berada pada ketinggian yang sama, dan air laut yang tak ada habisnya mengalir mundur di sekitar mereka. Medicine Sovereign menyaksikan apinya menghilang saat menyentuh Black Tortoise. Pada saat ini, penguasa ramuan melihat apinya dengan mudah padam dan idola Dharma kura-kura hitam berada di depannya. Dia sudah panik di dalam hatinya. Ini kura-kura hitam. Medicine Sovereign menatap kura-kura hitam di depannya, kata-katanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, suara kura-kura hitam perlahan-lahan dikirim ke Yao. Telinga Huang. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menyempurnakanku. Suara kura-kura hitam terdengar di benak penguasa obat. Selanjutnya, tubuh penguasa ramuan tanpa sadar berlutut di tanah. Air laut yang tak terbatas di sekitar kura-kura hitam bergulung, dan pilar air besar terbentuk di sampingnya. Pada saat yang sama ketika pilar air terbentuk, avatar Master Pengadilan Surgawi perlahan-lahan tiba di samping penguasa obat. Melihat kura-kura hitam di depannya, klon dari Master Pengadilan Surgawi juga mengangkat tinggi pecahan token Pengadilan Surgawi di tangannya. Kura-kura hitam senior, harap tenang. Pada saat ini, suara klon dari Master Pengadilan Surgawi sangat penuh hormat. Dia tidak punya niat melawan kura-kura hitam. Kura-kura hitam, binatang dewa, adalah eksistensi yang sangat kuat bahkan di zaman kuno. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk menolak. Melihat tiruan penguasa pengadilan surgawi di depannya, pilar air kura-kura hitam yang hendak terbang berhenti. Buka jubahmu. Ketika klon penguasa pengadilan surgawi mendengar perkataan kura-kura hitam, dia tidak berani lalai dan langsung melepas jubah di kepalanya. Kemudian, wajah avatar penguasa pengadilan surgawi muncul di depan semua orang. Ketika penguasa ramuan melihat avatar kepala pengadilan surgawi dalam keadaan ini, dia perlahan berbicara. Tuanku, berdiri di sana dan jangan bicara. Melihat penguasa ramuan hendak bergegas mendekat, avatar kepala pengadilan surgawi berteriak padanya. Di Tian, rongrong yang gemuk adalah orang pertama yang berbicara ketika dia melihat sosok klon penguasa pengadilan surgawi.
Bukan di Tian, tapi tiruan di Tian. Pada saat ini, suara kura-kura hitam juga perlahan masuk ke telinga Rongrong yang gemuk. Ketika klon dari Master Pengadilan Surgawi mendengar kata-kata kura-kura hitam, dia juga tercengang. Dari percakapan antara kura-kura hitam dan Rongrong yang gendut, mereka sepertinya tahu di mana tubuh utama mereka berada. Pada saat ini, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi perlahan berjalan menuju kura-kura hitam. Kura-kura hitam senior, kamu tahu di mana tubuh utamaku berada. Meskipun penguasa ramuan baru saja membuat marah kura-kura hitam, avatar Master Pengadilan Surgawi mau tidak mau bertanya setelah mendengar berita tentang tubuh utamanya. Mendengar kata-kata tiruan dari penguasa Pengadilan Surgawi, kura-kura hitam meliriknya. Karena kamu ingin menemukan tubuh utamanya, kenapa kamu tidak meminta bantuan guru? Saya ingat bahwa guru berada di benua abadi yang sunyi dan sunyi. Mendengar kata-kata kura-kura hitam, avatar penguasa Pengadilan Surgawi terkejut. Binatang suci seperti kura-kura hitam sebenarnya memiliki seorang majikan. Dia bertanya-tanya orang seperti apa yang bisa menaklukkannya. Namun, Tuan Kura-kura Hitam juga telah menunjukkan jalan untuknya. Dengan pemikiran ini, klon dari Master Pengadilan Surgawi perlahan berkata kepada kura-kura hitam. Bolehkah saya tahu di mana Master Senior sekarang? Ketika kura-kura hitam mendengar kata-kata tiruan dari penguasa Pengadilan Surgawi, dia berkata perlahan padanya. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda ingin menemukan sendok penekan surga. Ya, sendok penekan surga dapat membantu Pengadilan Surgawi kita dengan cepat memulihkan kejayaannya. Oleh karena itu, kami juga datang ke sini untuk meminjamnya. Pada saat ini, klon dari Master Pengadilan Surgawi tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan segalanya kepadanya. Setelah mendengar kata-kata dari Master Pengadilan Surgawi, tubuh kura-kura hitam juga bergerak. Tuanku menginginkan sendok penekan surga itu. Mendengar kata-kata kura-kura hitam, tiruan dari penguasa Pengadilan Surgawi gemetar. Karena Tuan Senior menginginkannya, tentu saja saya tidak akan memperjuangkannya. Melihat avatar penguasa Pengadilan Surgawi, kura-kura hitam perlahan berkata kepadanya. Baiklah, kebetulan saya juga akan mencari guru. Anda dapat mengikuti saya ketika waktunya tiba. Di sampingnya, Yao Yaoling mendengar percakapan antara kura-kura hitam dan tiruan dari penguasa Pengadilan Surgawi. Tubuhnya juga bergetar. Master yang disebutkan senior kura-kura hitam mungkin adalah senior yang mengikuti Dewa Iblis di sini. Kali ini, Yao Yaoling melihat ke arah Rongrong gemuk di sampingnya, tatapannya perlahan menyapu. Jika kura-kura itu adalah kura-kura hitam, maka panda raksasa ini bukanlah binatang dewa, bukan? Dan seolah merasakan tatapan Yao Yaoling, Rongrong yang gemuk itu juga menoleh. Dia menatap Yao Yaoling dan perlahan berkata padanya, cantik, jangan terlalu banyak berpikir. Aku yang terlemah di halaman kita.